Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya dari Wiryawan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04832343. Kali ini saya akan membahas tugas 2 jaringan komputer, yaitu praktikan setiap materi yang dijelaskan seperti yang diperintahkan di atas 1 sampai 20. Kemudian buat laporan dalam bentuk PDF. Kita langsung saja. Untuk yang pertama yaitu CD. CD digunakan untuk change directory atau berpindah dari directory yang sebelumnya ke directory yang lain di sistem file. Contohnya seperti itu, kita buat contoh. Pertama, kita berada di directory dokumen. Kita akan berpindah ke directory yang lain, coba. Yaitu misal ke picture aja. Kita copy dulu directory-nya. Setelah itu kita coba kasih perintah cd. Ya, sudah berpindah dari directory dokumen ke berpindah ke directory picture. Setelah itu CLS digunakan untuk clear screen pada layar CMD atau menghapus layar tampilan CMD. Sebelumnya kan tampilannya seperti ini. Jika kita pencet CLS, maka akan hilang. Ya, tapi direkturnya masih sama di picture. Setelah itu perintah CLS garis miring tanda tanya. Itu menampilkan sebuah pengertian dari perintah tersebut, yaitu clear the screen. CLS adalah clear the screen. Kemudian direktori garis miring tanda tanya digunakan untuk menampilkan informasi mengenai daftar isi direktori yang sedang digunakan dalam CMD. Kita kan sedang menggunakan directory picture, maka jika kita pakai dir garis miring tanda tanya, maka ini akan menjelaskan direktori dari picture tersebut. Ya, seperti ini. Setelah itu yaitu ipconfig. ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi mengenai konfigurasi jaringan komputer seperti alamat IP, subnet mask, atau gateway dari semua adaptor jaringan. ipconfig. Ya. ipconfig-nya, gateway-nya kita di sini, IP address-nya di sini, DNS-nya di sini. Setelah itu ipconfig all garis miring all itu digunakan untuk menampilkan informasi lebih detail. Kalau ipconfig aja itu masih terlalu umum. Kalau yang all itu lebih detail, ada MAC, DNS, dan DHCP. Kita coba saja. Ya, DHCP, enable DNS, terus MAC. Kemudian ipconfig garis miring tanda tanya digunakan untuk menampilkan informasi yang dapat digunakan di perintah ipconfig. Jadi ipconfig aja itu akan menampilkan informasi. Kalau ipconfig garis miring all itu akan menampilkan informasi lebih detail. Kalau ipconfig garis miring new, dia akan memperbarui semua adaptor. Kalau dan lain-lain. Kemudian ipconfig garis miring release yaitu digunakan untuk menghapus alamat IP yang saat ini sedang digunakan oleh komputer pada adaptor jaringan tertentu. Contohnya Relays seperti ini. Operation can be performed karena kita sedang menggunakannya.
Kemudian ipconfig garis miring renew digunakan untuk mengajukan permintaan kepada DHCP server untuk memberikan alamat IP yang baru. Perintah ini dapat sangat tepat digunakan setelah kita menggunakan perintah ipconfig release. ipconfig renew sama mana ini? ipconfig renew digunakan setelah menggunakan ipconfig release. Kemudian ipconfig display DNS digunakan untuk menampilkan informasi dari cache DNS yang telah disimpan oleh sistem. Biasanya, cache ini atau sampah ini berisi daftar alamat IP yang diakses oleh komputer. ipconfig display DNS. Untuk alamat IP yang komputer saya akses, kebetulan banyak banget, makanya datanya lebih banyak. Seperti ini, ada record name, record type, time to live, data length, section, dan CNAME recordnya. Ini semua alamat IP yang sudah diakses oleh komputer ini. Kemudian flash DNS kebetulan itu digunakan untuk menghapus semua cache DNS yang telah disimpan oleh sistem. Hal ini sangat membantu jika ada masalah terkait dengan solusi DNS. Untuk contoh perintah ini saya tidak lakukan karena alamat IP yang disimpan oleh komputer saya ini udah cukup penting. Jika kalau dihapus maka akan sayang. Kemudian ipconfig register DNS digunakan untuk memperbarui atau mendaftarkan kembali alamat IP komputer ke dalam DNS server. Hal ini dapat digunakan jika jaringan menggunakan DNS dinamis. ipconfig register DNS. Karena saya tidak menggunakan jaringan DNS dinamis, maka perintah tersebut tidak bisa dilakukan. Setelah itu, yaitu perintah ping. Digunakan untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke dalam alamat IP atau domain yang dituju. Untuk melakukan verifikasi apakah jaringan tersebut dapat dijangkau dan untuk melihat respon time. Contohnya kita melakukan ping ke www.google.com. Ping www.google.com. Kita akan melihat pingnya dari 2001 time 29 ms, minimumnya 29 ms, maksimumnya 30 ms, average-nya 29 ms. Kemudian Nestat digunakan untuk menampilkan detail statistik jaringan serta status koneksi IP pada komputer yang digunakan. Netstat. Contohnya seperti ini. Bentuknya loading sebentar. Ya. Jadi detail statistik jaringan saya ada di ini, di semuanya di sini. Kemudian tracer adalah digunakan untuk menampilkan jalur atau rute yang dilalui paket data untuk mencapai alamat IP atau domain tertentu, serta respon time pada setiap hop. Contohnya, kita melakukan tracer ke sama, yaitu www.google.com. Tracer www.google.com. Kita akan ketahuan tracernya dari 1 ms, 3 ms, 1 ms, dan seterusnya. Kita tunggu sampai selesai. Trace komplit, maka ini ketahuannya. Kemudian pet ping
yaitu perintah ini digunakan, yaitu kombinasi dari perintah, ping dan tracer yang digunakan untuk menampilkan informasi rute dating yang menuju ke tujuan serta menganalisis kerugian atau paket loss sepanjang pengiriman data. Jadi untuk mengetahui paket loss sepanjang pengiriman data. Contohnya kita lakukan ping ke www.google.com. Maka di sini akan tertera paket loss-nya di mana. Jika tidak ada maka akan ketahuan. Ini akan menunggu beberapa saat. Kemudian setelah ping itu yaitu NSL scoop. Kita tunggu dulu sampai selesai. Menunggu sekitar 2 menit ya. Lumayan lama ya. Sudah selesai, maka di sini akan ketahuan 2 ms 0%, 4 ms 0%, 3 ms 0%. Nah, ketahuan paket loss-nya ada di mana. Kemudian NSL Scoop digunakan untuk melakukan query DNS bertujuan untuk mencari alamat IP yang terhubung dengan domain tertentu ataupun sebaliknya. Contohnya kita akan melakukan NSCoop ke www.google.com. NSL Scoop www.google.com. Terserah di sini for safe search google.com. Addressnya di sini aliasgoogle.com. Kemudian kita akan menggunakan perintah nets. Itu digunakan untuk melakukan konfigurasi serta mengelola peraturan jaringan komputer, termasuk yaitu dalam adaptor jaringan, firewall, dan DNS. Biasanya ini digunakan, ditambahkan beberapa macam subperintah. Contohnya interface IP show config. Kita akan coba gunakan perintahnya. Nets interface show IP config. Sebentar. Interface nets interface IP show config. Maka kelihatan interface lokal ke area connection 1, 2, Wi-Fi, Bluetooth,
dan loopback ini pseudo interface. Bluetooth DHCP-nya enable, WiFi DHCP-nya yes, dan lain-lain. Kemudian yaitu rute. Root digunakan untuk menampilkan atau melakukan konfigurasi rute jaringan di komputer, seperti menambah, mengubah, dan menghapus data. Root harus menambahkan perintah seperti nanti di contohnya. Seperti di sini ada root print garis 4, root print 6, dan lain seterusnya. Ini gunanya untuk menambah, mengubah, dan menghapus. Kemudian setelah root ada net. Net digunakan untuk melakukan operasi yang terkait dengan jaringan seperti mengelola akun pengguna komputer, yaitu dengan perintah net user. Net user. Maka akan ketahuan user akunnya DRYY02, administratornya Asus, OS-nya ini. Setelah itu sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon bimbingannya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.